Oke, ya, di podcast kali ini kita akan membahas timnas U23 melawan Korea kemarin malam ya, yang telah dimenangkan oleh timnas kita. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Ahmad Maulidi Rumasyah, dan di samping saya Muhammad Dewi Zaridawi. Saya Syarofan Wahyu Wibowo. Saya Muhammad Wafi Noval. Dan saya Muhammad Ilham Gilang Maulana. Oke, sebelumnya kita akan mengucapkan selamat dulu kepada timnas U23 yang telah memenangkan pertandingan kemarin melawan Korea Selatan ya. Walaupun maju penalti ya. Ya, sangat ada drama sekali kemarin ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai podcast ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup panas nih. Salah satunya pertanyaannya adalah, dari hasil permainan kemarin, menurut Anda, kalian ini bertiga, berempat, itu statistik permainannya itu ada yang kurang nih, terutama dari pemain Fajar Fatur Rahman, karena kurang berkontribusi aktif dalam permainan. Bagaimana sih tanggapan kalian tentang Fajar itu? Mulai dari Rizal. Silakan. Gimana? Kalau menurutku ya, Fajar itu sebenarnya bagus sih. Cuma kayak kemarin itu kurang mental. Nggak punya mental buat main di semifinal, apalagi lawannya langsung Korea. Kurang persiapan gitu berarti ya. Yang mungkin sepak bolanya lebih jauh dari kita. Ya wajar sih menurut gua. Tapi dia speednya bagus sih menurutku. Speednya itu dia masuk dari sisi kanan lapangan tuh bagus. Tapi ya sayangnya itu kayak sering body change ke lawan itu aja sih. Kayak lebih gak main aja bolanya. Tapi itu. untuk kontrolnya kurang sih menurutku. Ya juga ya emang itu. Tapi itu ya juga apa ya? Mental juga ngaruh sih emang di Menurut gua wajar sih. Timnas sekelas Indonesia yang masih berkembang ketemu dengan tim besar tuh ya mentalnya agak goyang lah. Jadi performnya nggak maksimal tuh gitu. Tapi lumayan sih main kemarin sudah bagus. Menang. Tentunya udah menang ya. Ya. Jadi menurut kami semua kemarin tuh Fajar agak kurang ya permainnya ya. Karena ya itu paling mentalnya Kurang mentality ya. Karena langsung bermain dengan Korea Selatan yang bukan mental pan kali ya. Bukan. Oke nih. Pertanyaan kedua. Oke. Kan barusan udah nih yang permainannya kurang memuaskan lah kita bisa bilang. Terus pendapat kalian tentang striker kebanggaan kita yaitu Rafael Struijk yang kemarin berhasil mencetak gol 2 kali berturut-turut. Itu gimana sih? Kok bisa langsung mencetak gol 2 kali berturut-turut? Itu gimana tanggapan kalian tentang hal itu? Mungkin dari saya dulu. Aku nanti bahasa Indonesia nih. Dengar ini apa bahasa Indonesia nih? Gak seperti biasanya. Gak seperti biasanya. Gak apa-apa. Santai. Nanti saya ya menurut saya permainan Rafael Struijk itu nggak kayak biasanya ya. Kalau biasanya itu nendangnya itu apa ya? Ngawur. Iya ngawur lah. Iya. Kalau kemarin Tapi ke atas selalu ke atas gitu kan. Iya. Kalau bisa on point. Nggak tahu ya apa hoki apa gimana. Tapi bukan hoki cara. Hoki nggak main, Nggak main. Yang tendangan pisang melengkung itu kan. Iya. Itu kok Mohon maaf ya. Itu kasih Ada efek subtitle lah di satu bawah. kota atau gimana itu ya? flashing. Oh, di dua kota. R2 kota. Oke. Ya, menurut saya udah ya lumayan berkembang sih Rafael Struijk untuk sekarang ini. Tapi untuk babak kedua mulai lagi itu. Mulai lagi. Berarti kuncinya konsisten ya. Ya, harus konsisten sih. Oke. Sama saya sekali yang waktu Mas Lino itu. Oh ya. Dia kan sebetulnya Witan tuh kosong di sebelah kanannya, tapi dia nggak ngumpan, dia malah mencoba tendang sendiri terus gak bisa kayak gol gitu. Tapi kan apalagi passingnya dari Witan yang ke Marcelino di back heel. Iya. Oh ya. Jauh, ya. Wah, kayak Messi. Itu balik lagi ke mental sih sebenarnya. Iya, mental. Udah depan kiper nggak masuk. Bingung. Marcel itu kemarin lebih ke pengen siapa dia. Tapi kan biasa anak muda itu harus sudah biasa. Masih membara lah. Egonya itu agak tinggi, dia pengen mencetak Nggak gol. Oke. Terus Gimana tanggapan
Mas Rizal tentang Emang wis bahas ini Ben. Gak apa-apa. kalau tambahan mungkin ada Ada tambahan. tambahan mungkin. Mungkin tambahan ya bener udah bagus sih Rafael, cuma kurang konsisten aja. Apalagi dia kan masih muda, Iya, tahun berapa? 2004 ya? Iya. Oh. Masih muda 2004 lagi, masih panjang lah. Iya, karirnya. iya. Lebih konsisten lagi aja. Lebih dilatih lagi lah ya mentalnya dan taktik permainannya. Dari Mas Raffi nih gimana Apa? nih, ada sanggahan atau tambahan mungkin? Kalau sebetulnya udah bagus sih, tapi kan di yang babak kedua kan kelihatan capek banget tuh. Dan di depan harusnya ada pergantian pemain atau iya, apa gitu iya, kan. kemarin enggak ya. Lebih enak, lebih enjoy mainnya, lebih ketata lagi gitu. Oke. Oke. Iya. Jadi menurut teman-teman tadi Rafael Struijk udah bagus permainannya kemarin karena udah nunjukin bahwa dia bisa mencetak 2 gol semua oleh dia sendiri dan Gol sangat cantik sekali. iya sangat cantik sekali. Rata-rata gol keduanya. cantik bagus. Satu dengan pisang, satu kolongan. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga, ya tetap dari permainan kemarin, tak terlepas juga dari peran dari wasit asal Australia bernama Pak Shaun Evans, Mr. Shaun Evans. Cak Son. Itulah menjual bakso. Yang sangat sportif ya tentunya. Dan sampai ada nih gosip ataupun isu yang beredar di media sosial maupun di platform sosial itu mengatakan bahwa Shaun Evans itu memihak kepada timnas Indonesia. Oleh karena itu bagaimana? Menurut kalian itu gimana? Pak Mr. Shaun Evans ini udah fair kemarin atau emang memihak ke timnas Indonesia? Kalau kita bilang fair, udah fair sih. Kita nggak memihak ke Indonesia ataupun Korea ya. Kalau kita bilang udah fair banget. Soalnya di situ kan udah ada teknologi canggih VAR. kayak VAR juga Iya, kan. VAR. Ya. Terus kalau berbalik lagi fair nggak fair, kenapa kok nggak bahas yang Qatar lawan Indonesia lawan Qatar? Oh iya. Oke. Banyak sekali itu. Iya. Kontroversi. Tapi kan sudah biasa kalau wasit kayak yang menang sama yang kalah kan mesti yang kalah kayak menghujat wasitnya itu sudah biasa. Iya sih. Kayak Pasti yang nggak terima. Itu semua berada di pertandingan itu rata-rata gitu. Iya. Sudah biasa. Kita biasa ya. Banyak ya memang kayak mesti pihak lawan yang kalah itu mesti akan mencari kesalahan-kesalahan dari tim yang menang. Ya mungkin tambahan untuk FIFA, tolong wasitnya tolong dilatih lagi ya. Iya. Betul. Biar gak Udah keras. berpihak satu sisi gitu loh. Ya, tolonglah Nggak FIFA. boleh Contoh. pihak ke tuan rumah. Nah, Salah. mungkin. Pak Evans ini ya. Walaupun tuan rumah kalah, ya kan ya. Iya. Jangan gitu. Jangan gitu. Bubuk. Tidur duluan mereka. Oke. Apalagi ini. Loh, dari ini Apa? Syaro dan Raffi. Saya kan tadi udah jelaskan. Mungkin Udah. saya yang akan melanjutkan apa ada Iya. tambahan. Ada tambahan. Ada tambahan. Gimana menurut Anda Ayo. kemarin? Ya enggak sih, menurut saya Udah bagus kan? Bagus emang. Udah fair berarti ya. Ya. Gak kayak match-match yang sebelumnya gitu kan. Banyak sekali. Maaf tadi itu kameranya panas, overheat. Nah, kita lanjut. Pertanyaan keempat. Dari pertandingan kemarin itu sangat lama dan melelahkan. Dan saat akhir pertandingan pun skor masih menunjukkan seri. Terus Berapa Sri? 2-2. Oke. Masih ingat beneran. Lalu dilanjutkan dengan tendangan penalti yang juga sangat lama hingga pengulangan sebanyak 2 kali. Terus itu menunjukkan bahwa Indonesia mampu dan sangat optimis menang. Dan akhirnya pun tendangan terakhir diperoleh oleh Arhan untuk mendapatkan skor 10-11 dari Korea dan timnas Indonesia. Lalu pendapat Anda mengenai Arhan nih, gimana? Apakah dia itu kemarin tuh pure skill atau apa? Hoki. Fortuna. Kalau menurutku sih lebih ke mental juga ya. Pasti bagi dia kan rendang terakhir. Terus
sisi lain juga ada hokinya sih. Di bench pemain. Bench main ada Ya, hoki. hoki ada. Fortuna. Hati Ufat. Memihak kepada Indonesia kan berarti. Iya. Oke. Terus lanjut nih dari Saro. Gimana tanggapan tentang apa? Kemarin Arhan itu gimana? Ya kalau tanggapan saya kembali lagi ke mental dan mental. Hoki enggak? Ini enggak ini. Hoki enggak ikut. Ikut apa enggak? Oke, tapi sekian persen gitu ya. Oh, oke, di match. Hoki enggak main. Bukan nama pemain dong. Kartu merah. Yaitu mental seperti yang ditunjukkan oleh Justin Hubner pada saat itu yang golnya back imut ya. Ya yang penalti nggak jadi gol itu yang di VAR gitu. Oke. Ayo kemana nih? Kemana nih kok? Ayo. Lanjut. Ya mungkin mental itu dan hoki juga lagi. Dan juga pemain-pemain muda kan waktu mainnya cuma sedikit, mungkin pengalaman juga kurang. dibutuhkan dalam penendangan penalti itu. Oke Mas Gilang, Mau nambahkan? apalagi Mas Gilang? Apa ya? Ya karena kemarin semua pada capek semua kan ya, babak kedua, terus laga masih panjang. Tambah extra time tambah penalti. Terus penalti yang dimana semua harus fokus, melelahkan juga. Karena penalti kan butuhkan fokus dan keberanian ya. Ya. Ya bisa dikatakan hoki sih Indonesia. Kita harus bersyukur lah Syukur. masuk Ya. ke perempat final atau semifinal. Iya, satu gol itu sangat menentukan kemenangan kemarin ya. Karena sempat apa ya, dari yang apa penalti pertama, yang ronde pertama itu sama skornya 5 gol semua. Terus dan juga kedua dan ketiga diperoleh oleh Arhan ya. Tak potong ya. Ya. Misal nih, awal sebelum main, kamu memprediksinya Indonesia sama Korea menang mana? Jujur kemarin itu aku sempat mihak ke Korea karena Korea itu dari dulu emang selalu menang terus. Ya. Dari sejarahnya juga dia sangat bagus sekali, dan ternyata Indonesia mampu mengalahkan Korea yang juara bertahan selama berapa? 9 kali berturut-turut. 9 kali juara. Rizal mungkin. Kalau aku jujur jelas emang ke Korea. Bahkan sama ini pun bilang ke Korea sih. Kayak pesimis lah ke Indonesia. Soalnya Indonesia itu baru apa namanya? Baru banget Join di permainan kayak Asia. gini gitu loh. Ya. Apalagi di lawan tim-tim bola yang Besar. udah lebih baik dari mereka. Ya. Gilang mungkin Apa ya? di Agiwan aja. Sama sih Korea. Karena ya memang Korea ini dari latihannya, terus keseriusannya dalam bidang sepak bola maupun yang lain olahraganya itu semua rata-rata serius. Memang harus ya gimana? Ya, kita akui juga, Iya. tapi bersama bahwa Korea itu memang lebih unggul dalam segi taktik dan permainannya. Tapi kita bersyukur kembali karena Indonesia berhasil melawan Korea, berhasil menang. Ya mungkin ada tambahan Nah, lagi sama nih Mas Raffi nih. Bentar. Nah, saya mau nambah ini. Apakah iya kemarin itu Indonesia kan terkenal, negara Indonesia ini terkenal dengan mistis dan para dukun-dukun yang sangat. Aku enggak enggak jawab nih. Tadi mau di Oh iya. Gimana? Nggak apa-apa. Oh iya, lanjutin Mas. Pasnya saking seru. Iya, emang. Saya banyak pertanyaan. Kalau aku sih awal-awal mikir yang menang itu masa lalunya sih. Oke lanjut bisa next info. Kita bisa lanjut. Kita lanjut. Berat. Lanjut terus. Oke. Saya lanjutin. Saya ada tambahan sih, bukan lanjutin. Jadi apakah menurut kalian itu kemarin itu ada apa? Gimana ya? Ada faktor X, yaitu Indonesia kan terkenal dengan mistisnya dan para dukun-dukunnya yang sangat kuat sekali. Apakah iya kemarin itu memang ada campur tangan dengan para dukun yang ada di Indonesia? Soalnya kita lihat bersama juga gimana ya? Kayak agak
ya kita pesimis sih bisa menang itu. Menurut Anda gimana? Menurut kalian? Menurutku sih kurang tahu ya Mas kalau soal dukunnya. Soalnya kita udah ada di era sepak bola modern, apalagi yang megang sekarang kan Sintayong ya. Udah dikenal dengan taktik yang bagus, latihan fisik yang keras banget. Mungkin kalau di dukun itu lebih dibelakangkan ya, karena kita itu udah ada sepak bola kita udah modern lah, udah berkembang dari yang dulu tahun-tahun sebelumnya. Udah ada teknologi VAR itu ya, bisa melihat kita- kesalahan-kesalahan yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Yang ya terus lanjut. Ya itu bingung. Lanjut ke Saro. Tapi menurut saya sih Apakah mungkin? Enggak. Nggak mungkin lah. tapi gimana ya? Percaya nggak percaya? Tetap Kita ada nggak tahu. sih. Ya enggak aja sih. Menurutku. Mungkin Mas Raffi nih. Kalau aku sih ya enggak sih, lebih percaya kan itu kan Kamis malam kan ya, Jumat dini hari mainnya. Itu Jumat. pas di majelis Sabilu Taubah itu ada rutinan, jadi itu didoakan. Berarti bukan mistis ya, Ya, tapi bukan, ya, tapi jalur atas. Ya, langit. Gitu. Langit. Bisa. Tapi Mistis pun itu kalau nggak ada kuasa Allah kan nggak bisa. Iya. iya. Tapi kalau kebanyakan pemain itu beragama selain Islam. Bagaimana? Aduh, berat. Apakah bisa nyampe doanya? Nah, itu saya tidak tahu. Ya, menurut kepercayaan Tetap masing-masing. nyampe. Iya. Tapi Karena Allah itu kan cuma satu ya. Allah mati loh. Allah itu benar. Esa. Tuhan itu yang Maha Esa. Oh, satu. Iya. Oke, mungkin bisa lanjut karena ini Membahayakan ya. agak membahayakan. Nanti para penonton nanti aja ya. agak gimana gitu. Oke. Lagi Allah itu Esa. Iya, diterusin dong. Ya, kita Islam semua kok di sini. Kita percaya Tuhan kita. Terus pertanyaan terakhir nih sebelum masuk ke games. Karena kita ada games yang sangat seru. Menurut kalian apa saja nih persiapan yang dibutuhkan untuk menghelati Piala Prancis setelah AFC ini? Persiapan apa saja yang dibutuhkan oleh pemain timnas Indonesia? Kalau persiapan sih jangan dipikir dulu ya. Fokus ke ini dulu, apa namanya? FC. Semifinal. Kan masih ada satu langkah lagi buat masuk ke Prancis. Ya. Jadi fokuslah dulu ke semifinal lawan Uzbekistan ya. Uzbekistan. Senin. Senin besok tanggal 29. Terus Saro? Ya menurut saya tetap konsisten lah. Konsisten dan percaya diri bahwa Indonesia bisa Bisa. menang. Harus Menuju bisa final. dong. Bisa. Bisa menuju final. Pasti King Indo. Oke. Boleh. Terus Tahu ya? Aku nih. Tuh. ya. Kalau aku sih ya persiapan dimaksimalkan di musuh Uzbekistan ya itu. Senin besok itu sih lebih dimaksimalkan. Mas Kecel. Mas. Mungkin udah capek ya. Ya. Ini agak panas juga ya. Oke, apalagi nih? Oh. Kalau dari Anda? Gilang. Kalau saya sih fokusnya di AFC dulu, terus istirahat yang cukup. Minum obat. Terus tidur. Kelatihan. Tak bisa. Iya mungkin maksimalin yang event ini dulu lah. Maksimalkan di sini ya. Maksudnya harus bisa ke final terus menang baru. Foya. Jangan dong. Jangan nanti besar kepala ya. Ya kita doakan yang terbaik aja lah. Ya bisa ke final. Habis ini ke semifinal terus bisa ke final, masuk ke final dan Indonesia membawa pulang Piala AFC. Amin. Amin. Tak terasa perbincangan kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah melihat podcast kami ini. Podcast yang rada gak jelas ini. Ya, semoga isinya bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang dunia persepak bolaan, terutama timnas perhelatan timnas kemarin melawan Korea yang sangat panas sekali dan sangat melelahkan dan juga gimana ya? Senam jantung. Melelahkan, deg-degan, Ya full gila, full drama. Korea. Wah,
Emang. Towel. Oke lah, kita akhiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you and salam sehat.